Teroris KKB serang pos militer. 6 prajurit Kopassus dan Kostrad gugur. 9 disandera. 6 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan gugur. Dan 9 lainnya dalam tawanan setelah kelompok separatisme bersenjata Papua Merdeka. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan serangan di pos militer Mugi di distrik Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu sore waktu setempat. Dikabarkan dalam serangan itu juga, 21 anggota dari Satuan Kostrad TNI pun belum diketahui nasibnya sampai saat ini. Informasi terkait penyerangan di pos Mugi tersebut dikabarkan melalui laporan yang ditujukan kepada Panglima Divisi Kostrad 1 yang tersebar ke kalangan wartawan di Papua dan Jakarta. Dalam laporan itu disebutkan serangan kelompok separatisme bersenjata di Papua terjadi sekitar pukul 7.28 waktu Nduga sampai malam hari. Kontak tebak terus terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok separatis Papua. Penyerangan dilakukan terhadap tim Badak 1, Badak 3, CANDRA CA2, CANDRA CA11 di pos Mugi dengan KSTP, kelompok separatisme terorisme Papua, saat pembersihan daerah di wilayah Mugi Mam. Tulis laporan yang diterima republika.co.id, Sabtu malam. Masih menurut laporan tersebut, terdata mengenai kerugian personel akibat penyerangan mematikan itu. Dikatakan kerugian personel sebanyak 36 orang, terdiri dari 20 anggota YR 321 GT dan sebanyak 16 personel Kopassus. Keterangan, 9 orang personel diduga tertangkap KSTP, 6 orang meninggal dunia, dan 21 orang belum diketahui. Bunyi laporan tersebut. Masih mengacu pada laporan tersebut juga disebutkan sebagian tim gabungan melarikan diri dengan berpencar. Tim gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian Cakra 1. Begitu laporan itu. Adapun terkait dengan 9 personel TNI yang disandera, menurut laporan tersebut, diketahui dari kontak radio HT channel KSTP di pos Mugi. Dalam kontak radio tersebut, dikatakan kelompok separatisme menyampaikan kepada TNI tentang keberadaan para tawanan yang disandera tersebut. Ini 9 orang temanmu mau diambil atau tidak, begitu kontak radio yang disebutkan dalam laporan tersebut. Hingga saat ini, disebutkan dalam laporan itu upaya mengevakuasi personel TNI yang gugur belum dapat dilakukan lantaran kondisi cuaca. Proses evakuasi belum dapat dilakukan dikarenakan cuaca hujan dan kabut. Begitu berdasarkan laporan. Akan tetapi disebutkan otoritas TNI di Papua sudah melakukan koordinasi dengan Dankolakop Slem 172, dan Satgas 321, dan Satgas Gabungan Kopassus untuk mengambil respons atas situasi. Dalam rangka evakuasi dan pengiriman bantuan pasukan. Begitu akhir laporan tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom menyampaikan kebenaran terkait kabar penyerangan tersebut. Akan tetapi kata Sebi, Markas Pusat Sayap Militer Pro Kemerdekaan Papua itu belum menerima laporan lengkap terkait dengan hasil dari penyerangan yang dimaksud. Itu penyerangan pos Mugi kemungkinan benar, tetapi kami belum terima konfirmasi dari Nduga. Oleh karena itu kami juga masih tunggu, ujar Sebi saat dihubungi republika.co.id dari Jakarta, Sabtu. KKB tembak anggota TNI Polri saat amankan sholat tarawih di Papua. Begini kronologinya. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali memakan korban jiwa. Kali ini KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI Polri yang melakukan pengamanan sholat tarawih di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. 3 anggota TNI Polri menjadi korban penembakan KKB. Peristiwa itu terjadi saat ketiganya melakukan pengamanan sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Elu, Distrik Elu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, Sabtu 25 Maret 2023. Akibat penembakan itu 2 anggota TNI Polri meninggal dunia, sementara seorang lain juga mengalami luka tembak, namun dalam keadaan sadarkan diri. Adapun identitas anggota yang tertembak yakni Serdariswar, anggota Koramil 1714 Step 02 Gareng Ilu, dan Bribda Mesak Indai, anggota Polsek Ilu.
Serda Rizwar mengalami luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah, sedangkan Bribda Mesa Indey terluka di bagian perut. Sementara satu personel lainnya yaitu Brigpol M. Arif Hidayat mengalami luka tembak di bagian paha. Peristiwa bermula saat personel Koramil Ilu dan Polsek Ilu melakukan pengamanan ibadah di masjid pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur. Ada OTK yang menyerang anggota TNI Polri yang sedang berjaga. OTK tersebut melepaskan tembakan dari arah belakang masjid. Hingga kini Polda Papua belum bisa memastikan siapa pelaku penyerangan tersebut. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Bani Adi Prabowo, pelaku diduga berjumlah 2 orang dari salah satu kios di sekitar lokasi. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang OTK dengan menggunakan satu pucuk senjata laras pendek dan satu senjata laras panjang, katanya. Setelah kejadian tersebut, situasi dan kondisi di Kabupaten Puncak Jaya siaga 1. Kapolres dan seluruh anggota waspada untuk mengantisipasi adanya serangan susulan terhadap anggota di lapangan. Pihaknya juga masih memburu pelaku penembakan. Polres Puncak Jaya ini sedang siaga 1 dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan, terangnya. Terpisah, Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri mengungkapkan, insiden penyerangan KKB ini dilakukan saat personel TNI Polri bertugas menjaga warga yang sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur, KKB menyerang sehingga terjadi kontak tembak. Saat ini tim gabungan telah dikerahkan untuk mendalami pelaku penyerangan dari kelompok mana. 2 korban gugur yakni Bribda Mesar Indey dan Serda Sirawar. Sementara Brigadir M. Arif Hidayat mengalami luka tembak di bagian paha dan sudah mendapat penanganan medis. Anggota masih mendalami pelaku penyerangan berasal dari kelompok mana, ujar Fakhiri. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakhiri telah mengerahkan anggotanya untuk mengejar dan menindak tegas pelaku penembakan. Saya sudah memerintahkan untuk anggota menangkap dan menindak tegas pelaku penembakan tersebut, katanya. Sebelumnya tukang ojek bernama Irwan menjadi korban penembakan KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Anggota KKB tersebut yang berpura-pura menjadi penumpang korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Setelah penembakan tersebut, tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap KKB hingga akhirnya terjadi kontak tembak. Dari kejadian tersebut, Danrem 173 Garim PVY Brigjen Sri Widodo mengatakan ada 3 anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan, namun hanya 1 jenazah yang bisa diamankan.